Ya, selamat bergabung di sesi 3 presentasi finalis PIKK. Kita akan lanjut di presentasi sesi 3. Sekali lagi kami sampaikan bahwa diharapkan semua audien bisa mute selama sesi berlangsung dan durasi sesi tanya jawab adalah 10 menit. Untuk peserta sesi 3 ini akan diisi oleh SMA Negeri 1 Kaliwungu. Nah, SMA Negeri 1 Kaliwungu ini membawa judul karya pemanfaatan botol plastik PET 1 sebagai serat staple polyester melalui proses staple fiber. Nah, nanti akan disampaikan oleh Orchidia Umu Tazkiyah. Mohon maaf jika saya ada salah pengucapan nama. Kepada SMA Negeri 1 Kaliwungu, waktu dan tempat saya persilahkan dan mengingatkan kembali untuk presentasi waktu 15 menit. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Orchidia Umu Tazkiyah dari SMA Negeri 1 Kaliwungu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pemanfaatan botol plastik PET1 sebagai serat staple polyester melalui proses staple fibers. Belakangan ini, sampah semakin meningkat keberadaannya, terutama botol plastik. Botol plastik semakin meningkat dikarenakan harganya yang murah dan mudah didapat. Namun, ada banyak kekurangan apabila botol plastik terus meningkat, yaitu dapat menyebabkan terjadinya bencana alam seperti banjir. Botol plastik yang biasa kita temui di lingkungan biasanya mengandung suatu senyawa yang disebut dengan polyethylene tereftalat. Polyethylene tereftalat umumnya digunakan sebagai bahan baku pembuatan serat staple polyester. Maka dari itu, botol plastik dengan kandungan polyethylene tereftalat dapat kita manfaatkan sebagai serat staple polyester. Adapun rumusan masalah penelitian saya kali ini ialah bagaimana proses pengolahan limbah botol plastik PET1 menjadi serat staple polyester melalui proses staple fibers dan kegunaan serat staple polyester bagi masyarakat. Sementara itu, manfaat penelitian saya ialah memberikan informasi mengenai proses pengolahan limbah botol plastik PET1 menjadi serat staple polyester melalui proses staple fibers dan memberikan informasi mengenai kegunaan serat staple polyester bagi masyarakat, terutama untuk sandang. Sebelumnya, staple polyester merupakan serat potong jenis polyester yang digunakan sebagai bahan pengganti kapu atau pencampur kapas dalam membuat serat polyester. Sementara itu, polyethylene tereftalat merupakan suatu senyawa yang diproduksi melalui reaksi polikondensasi antara asam tereftalat dan ethylene glikol. PET biasanya ditemukan pada botol plastik dengan kode 1 pada kemasannya. Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian saya ialah yang pertama gunting. Gunting bertujuan untuk memperkecil ukuran limbah botol plastik PET1. Kemudian blender yang bertujuan untuk menghaluskan cacahan limbah botol plastik PET1. Kemudian oven bertujuan untuk mengurangi kadar air yang terdapat pada cacahan tersebut. Kemudian mesin spinning bertujuan untuk mengubah cacahan limbah botol plastik PET1 menjadi filamen. Kemudian mesin drawing bertujuan untuk menarik filamen. Kemudian mesin crimping yang bertujuan untuk memberikan efek keriting. Yang terakhir ialah mesin cutting yang bertujuan untuk memotong filamen menjadi bentuk staple. Proses pembuatannya meliputi beberapa proses, yaitu proses spinning, proses drawing, proses crimping, dan proses cutting. Proses spinning ialah proses di mana cacahan limbah botol plastik PET1 diubah menjadi filamen bentuk benang setengah jadi atau andaian. Dalam proses spinning sendiri terdapat beberapa tahapan lagi, yaitu yang pertama drying. Drying bertujuan untuk mengurangi kadar air yang masih terdapat pada cacahan limbah botol plastik PET1. Kemudian masuk dalam tahapan melting. Dalam melting bertujuan untuk melelehkan cacahan limbah botol plastik PET1 dan mengubahnya menjadi bentuk filamen. Yang terakhir ialah oiling dan take up. Oiling bertujuan untuk mengurangi elektristatis, sementara take up bertujuan untuk menarik filamen yang keluar dari spinaret dan menampungnya ke dalam can. Yang kedua ialah proses drawing. Proses drawing ialah proses di mana benang andaian dari spinning ditarik beberapa kali hingga membentuk dayan atau top. Dalam proses drawing sendiri terdapat
beberapa tahapan lagi, yaitu yang pertama clearing. Clearing bertujuan untuk menyusun beberapa kental menjadi satu agar dapat diproses sekaligus. Kemudian masuk dalam penarikan satu, yaitu menarik filamen sebesar 2,8 hingga 3,5 kali dari panjang semula. Kemudian masuk dalam penarikan 2, yaitu menarik filamen sebesar 1,1 hingga 1,2 dari panjang semula. Kemudian masuk dalam head setting. Dalam head setting bertujuan untuk mengeset molekul-molekul yang telah terorientasi. Kemudian masuk dalam pemberian finish oil, yaitu untuk memberikan performance yang lebih baik. Kemudian yang terakhir ialah top overlapping device, yaitu untuk menyusun benang underyan agar dapat diproses dalam proses selanjutnya, yaitu proses crimping. Dalam proses crimping, bertujuan untuk memberikan krim atau efek keriting pada downtown dengan bentuk zigzag atau keriting supaya mudah untuk dipintal. Yang terakhir ialah proses cutting atau pemagangan krim tau yang keluar dari proses crimping menjadi bentuk staple fibers. Adapun hasil dari beberapa prosesnya, yaitu yang pertama, cacahan limbah botol plastik PET1. Cacah yang digunakan ialah limbah botol plastik yang mengandung senyawa yang disebut dengan polyethylene terephthalate. Kemudian hasil dari proses spinning ialah filamen atau serat yang sangat panjang. Kemudian hasil dari proses drawing ialah tau atau multifilamen yang terdiri dari beberapa filamen. Kemudian hasil dari proses crimping ialah krim tau atau filamen yang telah diberi efek keriting. Yang terakhir ialah hasil dari proses cutting atau staple fibers, yaitu filamen yang telah dipotong-potong. Dalam proses pengujian ini, saya menggunakan dua sampel, yaitu serat staple dan serat filamen. Adapun proses pengujiannya meliputi uji mikroskopik, uji kadar air, dan uji bakar. Uji mikroskopik bertujuan untuk mengetahui luas penambang suatu serat dengan menggunakan mikroskop perbesaran 100, plat preparat, dan cutter. Selanjutnya ialah uji kadar air. Uji kadar air biasa disebut dengan moisture change. Diperoleh hasil yaitu 0,66%. Sementara itu, standar pengujian uji kadar air pada serat polyester ialah 0,6 hingga 0,8%. Yang terakhir ialah uji bakar. Uji bakar merupakan suatu pengujian di mana serat dibakar untuk mengetahui jenis golongan serat dengan mencium dan mengamati aroma bau. Dari hasil pengujiannya, kedua serat tersebut sama-sama mengandung polyester. Dapat dibuktikan dengan kedua serat tersebut meleleh, membentuk bulatan kecil di ujungnya tidak teratur, baunya tajam menyengat seperti zat kimia, dan abu bakarnya yang sedikit. Kesimpulan penelitian saya kali ini ialah proses pemanfaatan limbah botol plastik PET1 sebagai serat staple polyester melalui proses staple fibers dimulai dari proses pencacahan limbah botol plastik PET1, proses spinning atau pelelehan, proses drawing atau penarikan, proses crimping atau pemberian efek keriting, yang terakhir ialah proses cutting atau pemotongan filamen menjadi bentuk staple. Adapun pengujiannya meliputi uji kadar air, uji mikroskopik, dan uji bakar. Hasil produk ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan benang maupun dapat digunakan sebagai isi bantal atau dakron bagi masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih SMA di 1 Kaliwungu, Orsidia Umu Tazkiyah. Selanjutnya waktu kami berikan kepada Dewan Juri dan mengingatkan kembali untuk sesi tanya jawab hanya 10 menit. Monggo. Oke, terima kasih untuk idenya. Yang pertama sangat bagus, yaitu untuk mengurangi limbah intinya gitu ya. Saya mau tanya, ini hasilnya sama atau beda? Sama, Pak. Sama ya. Jadi intinya, intinya itu kan dari limbah plastik menjadi dakron kan gitu ya? Ya. Ya. Polyester stempel fiber atau serat stempel polyester ini di tempat lain ada yang sudah membuat atau belum? Sudah ada, Pak. Sudah ada ya, karena setahu saya kan banyak juga beberapa industri atau mungkin perorangan asalkan dia punya mesinnya kan gitu kan bisa buat serat itu kan gitu. Saya tidak akan mengkaji di risetnya dari awal sampai akhir, tapi kebermanfaatannya.
Kira-kira ini kalau dijadikan peluang usaha, hasil poliesternya akan lari kemana ini? Ke sandang, Pak, sebagai bahan pencampur serat alam. Berarti itu serat Dan alam kan itu. Dijual gitu sama dijual dakon untuk buat apa itu batal atau kasur, itu kira-kira secara ekonomis lebih cepat mana ini? lebih cepat dakron, Pak, atau isi bantal. Oh, iya. Karena kalau yang sebagai pencampur serat alam harus dikombinasikan dengan serat alam sebagai bahan pembuat, maaf, celana dalam, Pak. Iya, betul. Karena kalau nanti apa itu larinya ke bahan industri, ya kan harus ada standarisasi yang bisa masuk ke industri. Jadi ini ya menurut saya ini bagus risetnya, cuma dari segi inovasi ini masih biasa menurut saya, karena orang-orang lain juga bisa buat seperti ini selagi ada alatnya. Yang penting nanti saya usulnya nanti harus ada keberlanjutannya. Jadi setelah sampah itu teratasi ya, menjadi serat, kan harus ada ketermanfaatan berikutnya gitu. Oke, itu aja dari saya. Lanjut, monggo Pak Prof. Edi untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Agus. Proses spinning, proses drawing itu alatnya Anda punya sendiri? Ada, Pak. Seperti apa, coba ditunjukkan alatnya? Bentar, Pak. Nah, seperti ini, Pak. Itu Anda punya sendiri atau di suatu pabrik? Ini saya punya sendiri, Pak. Di SMA. Oh, di SMA. Di SMA punya alat semacam ini? Iya, Pak. Ini alat untuk spinning? Iya. Artinya spinning itu apa toh? Proses pelelehan filamen, Pak. Proses pelelehan cacahan menjadi filamen. Ya. Kalau misalkan itu setelah Anda buat menjadi serat tadi ya, apakah itu menjadi mudah diurai? Salah satu kelemahan plastik itu kan sulit diurai oleh mikroba, gitu kan. Ya. Kalau Anda ubah begini, diubah menjadi benda lain, ini kan seperti daur ulang kan prinsipnya kan. Ya. Apakah itu menjadi mudah diurai? Iya, Pak, mudah diurai. Kalau itu jadi serat itu masih polimer tidak? Udah enggak, Pak. Sudah enggak ya? Enggak. Nah, kalau tadi Anda sebutkan, ya saya bertanya agak dalam nih, karena Anda sebutkan tadi ada polimerisasi kondensasi itu. Ya. Apa tuh maksudnya? Iya. Polimerisasi. Polimerisasi adalah proses reaksi pembentukan polimer dan monomer yang memiliki dua gugus fungsi. Kalau proses ini mengubah jadi monomer atau tetap polimer? Setelah plastik tadi itu plastik, botol plastik dan sebagainya, ada proses semacam ini tetap sebagai polimer hasilnya ataukah jadi monomer? Polimer, Pak. Tetap polimer ya, tapi bentuknya dalam bentuk serat. Kalau dalam bentuk polimer masih mudah mudah diurai oleh mikroba atau tidak? Masih, Pak, bisa. Bisa. Apa bedanya dengan amilem? Ini untuk memberikan ya pemahaman supaya kita tidak terjebak dengan konsep yang tidak benar. Jadi masyarakat seakan itu jadi mudah diurai itu. Padahal itu tetap plastik itu, ya tetap polimer itu. Jadi proses yang Anda lakukan ini tidak mengubah menjadi monomer, ya. Itu yang harus kalau memang itu mudah diurai, Anda harus uji coba dengan obat atau tertentu punya data, ya. Ya. Data fisis hasil data fisis misalkan seratnya enggak Anda lakukan karakteristik dari fiber yang Anda hasilkan? Dilakukan uji tidak? Iya, Pak. Dilakukan uji mikroskopik, uji apa hasilnya? kadar air, dan uji kedua. Uji? Saya menggunakan dua. Uji mikroskopik, uji kadar air, dan uji bakar. Uji mikroskopik? Apa yang Anda dapat lihat? Iya. Bentuknya, Pak. Seperti apa? Untuk penampak. Bulat, tidak beraturan. Padahal serat ya? Ya, karena
Bentuk dan diameter penampang serat pada serat buatan ditentukan bentuk spinneretnya, Pak. Ya, sebenarnya ada sih alat untuk menguji lebih lanjut tentang ini. Data karakteristik ini. Selamat dilanjutkan ya dengan plastik-plastik yang lain akan lebih bagus kalau Anda buat plastik bioplastik ya yang sekarang sedang tren. Sekian. Oke, terima kasih Prof untuk pertanyaannya. Berikutnya kami persilakan Pak Arjanto untuk memberikan pertanyaan kepada adik-adik kita. Monggo Pak Arjanto. Oh ya, makasih Pak Agus, adik-adik dari SMA Negeri 1 Kaliwungu. Kalau saya boleh tanya, berarti proses untuk ini sudah ada ya industrinya ya, Dik ya? Ya, Pak. Sudah ada ya? Jadi Anda cuma ngikutin aja prosesnya dari sebuah industri gitu ya? Saya dari skala UMKM, Pak. Iya, artinya sudah ada. Lah, yang baru apa sih dari hal ini? Kan ini mungkin banyak dilakukan di tempat lain juga ya, untuk bikin dakron dari PET botol bekas itu. Tempat lain sama juga kan mesinnya, ada spinning, ada apa tadi disebutkan, sama aja semua ya, drawing, sama semua ya mesinnya ya. Sama enggak? Iya, Pak. Sama ya. Jadi ini saya sama ya. Dari Gimana? bahan baku yang digunakan beda. Bahan Oh, baku apa? yang digunakan beda. Saya Apa? dari botol plastik dengan kandungan polietilen tereftalat. Kalau yang lain? Kalau yang lain dari asam tereftalat dan etilen glikol. Oh, mereka mereaksikan gitu. Tapi maksud saya tempat lain juga ada ya yang mengerjakan ini, mengumpulkan botol bekas dijadikan dakron ini ada kan? Kalau lihat tadi kan mesinnya saya lihat cukup standar loh tadi, bukan mesin yang masih uji coba. Ini mesin yang sudah berjalan dan sudah digunakan untuk menghasilkan secara ekonomi ya. Iya, Gitu Pak. ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau mau tahu, saya boleh tahu pengetahuanmu soal plastik. Kalau plastik kresek itu jenisnya plastik apa namanya? Atau yang plastik yang termoplastik. Kalau yang plastik gula itu namanya apa? Kimianya? Kan ini ada PET, polyester, ada yang plastik gula itu yang bening tapi dia nggak itu namanya apa itu? Nggak tahu ya, nggak apa-apa. Itu namanya polietilen. Jadi jenis plastik banyak sekali, ada polietilen. Terus kalau yang untuk galon aqua itu kan plastiknya lain lagi, agak keras itu. Namanya apa? Tahu juga nggak? Polikarbonat. Nggak, cuman jadi gini. Kalau mau penelitian juga harus tahu beberapa jenis plastik supaya ada aspek ilmiahnya dan juga kamu memperluas wawasan kamu secara ilmiah. Tapi ya ini menarik sekali bagaimana upaya untuk menyelamatkan lingkungan dan memanfaatkan limbah yang ada. Terima kasih Pak Agus, selamat adik-adik dari SMA Negeri 1 Kaliwungu. Oke, makasih Pak Janta, masih ada sedikit waktu. Jadi itu adik-adik ya, kalau larinya hanya membuat dari plastik ya diolah menjadi yang lebih kecil ya, itu UMKM banyak yang melakukan itu. Nanti tidak ada yang beda dengan yang UMKM ya. Dan tadi yang disampaikan, karena saya ngajar di SMA untuk adik-adik SMA, yang disampaikan Prof. Edi tadi harus dipelajari lagi ya. Jadi kalau namanya masih poli itu kebiasaannya atau memang tidak bisa diurai. Jadi nggak jauh beda. Kalau Prof. Edi tanya antara amilum dan glukosa nanti jadi berbeda lagi ya. Jadi makanya butuh yang namanya fermentor dengan bakteri atau dengan apa yang dengan jamur yang bisa mengubah senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih kecil itu kalau di makanan ya. Nanti kalau umpamanya kamu bisa membuat hasil seratnya itu menjadi sesuatu yang bisa diurai oleh tanah atau oleh mikroba, lah itu jadi nilai khusus ya. Tapi saran saya nanti bilang ke guru pembimbingnya, di sini ada Pak Fahru Rozi, itu mendingan di hasilnya itu baru ditingkatkan menjadi produk industri atau produk home industri ya, entah bantal atau apa yang itu tentunya nyaman ya, jangan sampai nanti pastinya memberikan efek kimia kepada pengguna ya. Itu larinya ke situ. Kalau kamu hanya dari plastik diolah menjadi partikel yang lebih kecil yang bisa diubah menjadi bentuk lain ya, nanti di dunia mana UMKM atau industri sudah banyak yang melakukan. Oke.
Itu ya, saya tunggu produk karyanya hasil dari serat yang sudah kalian buat tadi. Terima kasih. Nanti hasilnya ditunggu aja. Saya kembalikan ke host. Monggo Ibu. Baik, sekian untuk hari ini. Terima kasih kepada para dewan juri, Bapak Agus, Bapak Haryanto Halim, dan Profesor Ed. Juga terima kasih kepada para peserta yang luar biasa, dan terima kasih juga untuk seluruh audiens. Sampai jumpa di PIKK 2022. Melampaui batas. Terima kasih semuanya.